salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, pada minggu sebelum-sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai kehidupan Indonesia di masa kerajaan maritim Hindu-Buddha dan juga masa Islam. Nah, untuk minggu ini kita akan memulai pembelajaran pada bab baru, yaitu tentang pemikiran-pemikiran besar Eropa yang berpengaruh pada perubahan dunia dan juga Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan, dan juga revolusi industri. Nah, pemikiran-pemikiran besar Eropa tersebut juga berdampak besar bagi Indonesia. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyimak materi yang telah Ibu sajikan berikut ini. Pemikiran-pemikiran besar Eropa yang mempengaruhi dunia. Pertama ada Renaissance, kedua merkantilisme, ketiga reformasi gereja, keempat abad pencerahan, kelima revolusi industri. Renaissance berasal dari bahasa Latin yang artinya lahir kembali. Muncul di Eropa pada peralihan abad pertengahan menuju modern atau abad ke-14 sampai 17 Masehi. Pemikiran tentang Renaissance muncul dari golongan humanis yang tertarik kembali pada pemikiran filsafat dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Hasil dari pemikiran ini adalah bahwa manusia berhak dan bertanggung jawab atas hidup mereka dan harus saling menghargai satu sama lain. Renaissance berkembang pesat di beberapa negara Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugis. Salah satu hasil kebebasan berekspresi di masa Renaissance adalah munculnya para seniman dan juga karya seninya yang legendaris. Contohnya yaitu Leonardo da Vinci dengan karyanya yaitu lukisan Mona Lisa. Selanjutnya ada Raphael dengan karyanya School of Athens. Selanjutnya ada Michelangelo dengan karyanya berupa patung yang diberi nama David. Pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia adalah munculnya paham humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Sedangkan bagi Indonesia adalah beragamnya gaya arsitektur yang meniru gaya Napoleon klasik, dengan contoh bangunan The Javas Bank, Surabaya, yang hingga saat ini masih kita lihat dan dimanfaatkan sebagai Museum Bank Surabaya. Merkantilisme. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mendapatkan kekayaan negara berupa logam mulia atau emas dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Latar belakang merkantilisme adalah adanya keinginan untuk bekerja sama antar negara di kawasan Eropa dalam perdagangan internasional. Ciri-ciri dari merkantilisme sebagai berikut. Pertama, negara atau pemerintah merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Penerapan merkantilisme di beberapa negara Eropa. Pertama, merkantilisme Prancis. Merkantilisme Prancis terjadi pada masa pemerintahan Louis ke-14 pada tahun 1643 sampai 1715 dengan dipelopori oleh Jean-Baptiste Colbert dengan ajaran merkantilisme yang terkenal adalah Colbertisme. Perancis menitik beratkan perkembangan industri dalam negeri daripada perdagangan internasional.
Merkantilisme Inggris. Merkantilisme Inggris berlangsung pada pemerintahan Henry ke-7 sampai Elizabeth I. Dengan tokoh terkenalnya adalah Menteri Oliver Cromwell yang memberlakukan kebijakan untuk melindungi perikanan dengan menentukan hari wajib makan ikan, melindungi industri wol dengan UU Peci dengan mewajibkan pria memakai peci dari wol, dan mengeluarkan UU Pelayaran atau Act of Navigation. Contoh merkantilisme yang dilakukan oleh Inggris di negara jajahan adalah mendirikan EIC atau East India Company sebagai organisasi pedagang Inggris yang berada di wilayah India, Kanada, dan Amerika Utara. Merkantilisme Belanda memfokuskan pada kegiatan monopoli perdagangan melalui kongsi dagangnya yaitu VOC di daerah negara-negara jajahan dengan tujuan pertama, memperluas daerah koloni, kedua, mencari bahan baku untuk industri dan kekayaan alam dari negara jajahan, ketiga, memperluas daerah pemasaran hasil industri Belanda. Pengaruh merkantilisme. Pengaruh merkantilisme bagi dunia adalah munculnya paham baru yaitu kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan pengaruh merkantilisme bagi Indonesia adalah kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Inggris pada saat menjajah Indonesia. Formasi gereja. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther. Diawali dengan memasang 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman, sebagai aksi protes tentang dominasi oleh otokrasi ajaran gereja yang menyimpang karena menjual surat penghapusan dosa. Paus dengan kekuasaan memimpin agama dan negara membuat keresahan di masyarakat sehingga muncullah reformasi gereja. Abad Pencerahan. Abad Pencerahan berlangsung pada 1685 sampai 1815, merupakan suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Dengan semboyan kebebasan atau liberty, kesejahteraan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Negara pelopor dari abad pencerahan ini adalah Inggris dan Prancis. Revolusi Industri. Revolusi industri digagas oleh Inggris pada abad ke-18. Faktor-faktor munculnya revolusi industri sebagai berikut. Pertama, faktor ekstern, yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pada masa tersebut. Kedua, ada faktor intern, yaitu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Inggris, modal yang besar, dan tanah jajan yang luas. Selain itu juga ada banyak tenaga kerja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memulai dan membuat industri-industri besar di negara Inggris. Tahapan revolusi industri. Pertama, domestic system atau kerajinan rumah tangga. Dengan ciri-ciri, perajin membuat barang di rumah, dikerjakan manual, alat produksi tradisional, dan hasil dijual pada pengusaha. Tahap kedua yaitu industri manufaktur, dengan ciri-ciri buruh bekerja di rumah majikan, alat produksi digerakkan manusia, jumlah pekerja hanya 10 orang, dan rumah majikan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan berjualan hasil produksi. Ketiga yaitu factory system atau industri pabrik dengan ciri-ciri barang-barang diproduksi massal, sudah menggunakan mesin, memiliki kawasan industri terpisah dari tempat tinggal dan tempat berjualan hasil industri. Anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Nah, anak-anak, bagaimana materi yang telah Ibu sajikan? Apabila ada
yang kalian ingin tanyakan dari materi yang telah Ibu sajikan, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar ataupun PC langsung pada saya, Ibu Monika. Untuk itu, saya akhiri pembelajaran sejarah pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.